Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak tutor sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizky Zain Amadi dengan NIM 055812023. Saya adalah mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas 1 mata kuliah basis data, yaitu membuat Entity Relationship Diagram atau ERD dari studi kasus sistem pemeriksaan pasien di rumah sakit. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Tahapan-tahapan yang akan saya lakukan ada 6 tahapan dalam membuat ERD sesuai panduan dari BMP MSI 4206. Yang pertama adalah identifikasi entitas, yang kedua identifikasi atribut, lalu ada primary key, lalu identifikasi relasi, lalu ada kardinalitas, dan membuat ERD-nya. Sambil saya menerangkan, saya akan membuat ERD-nya langsung. Yang pertama adalah identifikasi entitas. Di sini saya akan menambahkan administrasi. Lalu kedua, di sini saya akan menambahkan pasien. Lalu saya akan menambahkan dokter. Dan yang keempat, saya akan menambahkan resep. Dan untuk identifikasi relasinya, saya akan menambahkan di tengah-tengah. Yang pertama adalah mendaftar. Saya akan taruh di antara administrasi dan pasien. Lalu ada identifikasi relasi, yaitu memeriksa. Saya akan menaruhnya di antara pasien dan dokter. Ya. Lalu ada identifikasi relasi menerima. Saya akan menaruh di antara pasien dan resep. Lalu ada identifikasi relasi membuat. Saya menaruh di antara dokter dan resep. Lalu untuk kardinalitasnya, saya akan menambahkan di sini dengan angka 1 karena administrasi akan mendaftar, yaitu satu arah. Lalu daftar ke pasien akan saya tambahkan angka N karena mendaftar bisa ke banyak pasien, makanya saya tambahkan huruf N. Lalu di pasien ke menerima, saya akan menambahkan angka 1 karena pasien hanya menerima satu resep. Karena resep hanya diterima oleh satu pasien. Lalu di pasien memeriksa, saya tambah M karena pasien akan diperiksa oleh banyak dokter dan sebaliknya dokter akan memeriksa banyak pasien. Sini saya akan tambah N. Lalu dokter dan membuat, saya akan tambah 1 karena dokter hanya membuat satu resep. Membuat di sini resep, saya akan menambahkan angka N karena dokter dapat membuat banyak resep. Lalu resep saya akan menambahkan di sini dengan N karena pasien akan menerima banyak resep. Lalu untuk identifikasi atribut, saya akan membuat ini
di administrasi ada ID admin, lalu ada nama admin. Di pasien ada ID pasien, lalu ada nama pasien, di sini ada alamat dari pasien, buat di sini. Lalu ada jenis kelamin dari pasien tersebut, keperlebar supaya jelas. Ada tanggal lahir dari pasien. Dan yang terakhir, saya akan menambahkan nomor telepon dari pasien. Lalu di dokter, untuk identifikasi identitasnya saya akan menambahkan ID dokter, lalu ada nama dokter, dan ada spesialisasi dari dokternya. Terakhir ada nomor telepon dari dokter. Begitu juga di resep, saya akan menambahkan identifikasi atributnya, yaitu ada ID resep untuk menunjukkan identitas resepnya, lalu ada nama obat, lalu ada dosis dari obatnya masuk ke resep, ada aturan pakai, saya perlebar agar lebih jelas, lalu ada tanggal resep. Dan untuk menentukan primary key, sini saya akan menambahkan ID admin. Untuk primary key-nya di pasien saya menambahkan ID pasien, di dokter begitu juga saya akan menambahkan ID dokter untuk primary key-nya, dan di resep saya akan menambahkan ID resepnya.
Dan ini adalah hasil dari IRD saya. Untuk sebagai fondasi dalam merancang struktur tabel basis data fisik pada tahap pengembangan selanjutnya. Ini adalah hasil dari IRD tugas 1 saya. Demikian presentasi tugas saya kali ini. Saya menyadari masih banyak kekurangan yang saya lakukan. Saya mohon arahan dan bimbingan dari Bapak Tutor. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.